Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 untuk mata kuliah Islam dalam disiplin ilmu ini. Ya. Kami akan presentasikan tentang sumber daya manusia yang berkualitas menurut Islam. Sebelumnya, perkenalkan dulu terlebih dahulu. Nama saya Koyeri Yajipanyesu. Kemudian ada teman-teman saya yaitu Sipa Fauzia, Adnan Putri Damayati, dan Isma Putri Kamilia. Ya, lanjut. Oke, selanjutnya slide pertama ini ada pengertian sumber daya manusia. Yang sumber daya manusia adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Pengertian sumber daya manusia makro secara umum terdiri dari dua, yaitu sumber daya manusia makro, yaitu jumlah penduduk dalam usia produktif yang ada di sebuah wilayah. Dan sumber daya manusia mikro dalam arti sempit, yaitu individu yang bekerja pada sebuah institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dimiliki dalam upaya mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Sumber daya manusia merupakan elemen utama organisasi dibandingkan dengan elemen sumber daya yang lain, seperti modal, teknologi, karena manusia itu sendiri yang mengendalikan faktor yang lain. Next. Selanjutnya, menurut pendapat Mangkunegara, sumber daya manusia atau SDM merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Menurut pendapat dari Sony Sumarsono, sumber daya manusia atau SDM merupakan jasa atau usaha kerja yang bisa diberikan dalam proses produksi. Dalam hal lain, sumber daya manusia menggambarkan kualitas usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan suatu barang dan jasa. Pengertian kedua, sumber daya manusia berkaitan dengan manusia yang bisa bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja. Mampu bekerja bisa diartikan mampu melakukan segala kegiatan yang memiliki kegiatan ekonomis. Baik. Selanjutnya dari saya. Yang kedua yaitu indikator. Kemampuan manusia atau human skills yang terdapat dalam pengertian umum. Ini secara definisi umum ya. Secara definisi umum, human skills ini adalah merupakan bagian dari manusia atau sumber daya manusia. Seperti yang dikatakan oleh Mark Gallagher ini, khususnya yang berkaitan dengan manusia atau sumber daya manusia, yaitu pada peraturan, the system is run by the professional. Ya. More technical and complex, atau seperti yang disebutkan dalam tujuan GATT. Yang ada bahwa kualitas manusia itu sebagai sumber daya itu sangat dibutuhkan dan menjadi sebuah indikator dalam majunya suatu negara. Dalam suatu negara berkembang, ya pastinya ada negara yang punya banyak kekurangan. Nah, ini negara berkembang karena dia jelas punya banyak kekurangan. Dalam proses perkembangan, untuk sebuah kemajuan, salah satu dari kata kekurangan tersebut terdapat pada SDM yang berkualitas. Ya, jadi yang ngomong itu masih kurang dalam hal SDM yang berkualitas, sehingga dalam menuju ke arah kemajuan diperlukan banyak sekali pemecah masalah atau bumi.
Dalam masalah, dia mengumpulkan peningkatan sumber daya manusia, ya, yang dapat dilakukan dengan pendekatan seperti itu. Ini adalah cara untuk meningkatkan kualitas SDM. Yang pertama, pendekatan secara komunikasi. Yang kedua, informasi dan edukasi. Yang ketiga, adanya pembinaan terhadap SDM atau sumber daya manusia dan manajemen yang baik. Yaitu manajemen yang mampu menggerakkan manusia, yang dapat membangkitkan semangat dorongan pemimpin dan mengalahkan. Next. Berdasarkan apa yang tadi kita baca, ya, dapat dikatakan bahwa yang disebut dengan manajemen manusia adalah suatu proses pendayagunaan manusia sebagai tenaga kerja sama manusiawi. Ya, atau potensi fisik dan psikis yang dimilikinya berfungsi sama dalam mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Ya. Makanya dikatakan ada manajemen manusia, ya, karena ada proses pendayagunaan manusia sebagai tenaga kerja. Jadi, dari suatu negara dikatakan maju jika negara yang bersangkutan dapat menunjukkan adanya sumber daya manusia berkualitas yang memadai, tapi ada tapinya, manusia berkualitas yang memadai tidak akan berguna. It's not useful jika tidak di atas permintaan upah atau dapat menjadikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat dan negara kesatuan. Secara overall, karena ini adalah hasil budaya, ya, dalam kehidupan manusia. Nah, ternyata sumber daya manusia jika kita atur dengan baik, maka akan membentuk kemajuan suatu negara. Dan sumber daya yang ada adalah yang berkualitas atau dengan kata lain, kualitas sumber daya manusia menentukan kemajuan suatu negara. Di mana negara dalam hal ini adalah payung, ya, tempat manusia yang diatur sesuai dengan kemajuan dan budaya yang melingkupi atau sesuai dengan kepribadian bangsa. Ya. Sumber daya manusia yang berkualitas menurut Islam. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai penerima dan pelaksana ajaran sehingga ia ditempatkan pada kedudukan yang mulia. Untuk mempertahankan kedudukannya yang mulia dan bentuk pribadi yang bagus itu, Allah melengkapinya dengan akal dan perasaan yang memungkinkannya menerima dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan membudayakan ilmu yang dimilikinya. Ini berarti bahwa kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia itu karena akal dan perasaan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan yang seluruhnya dikaitkan kepada pengabdian pada pencipta. Potensi-potensi yang diberikan kepada manusia pada dasarnya merupakan petunjuk hidayah Allah yang diperuntukkan bagi manusia supaya ia dapat melakukan sikap hidup yang serasi dengan hakikat penciptanya. Sejalan dengan upaya pembinaan seluruh potensi manusia, Muhammad Qutb berpendapat bahwa Islam melakukan pendidikan dengan melakukan pendekatan yang menyeluruh terhadap wujud manusia, sehingga tidak ada yang tertinggal dan terabaikan sedikit pun, baik dari segi jasmani maupun segi rohani, baik kehidupannya secara mental dan segala kegiatan di bumi ini. Islam memandang manusia secara totalitas, mendekatinya atas dasar apa yang terdapat dalam dirinya, atas dasar fitrah yang diberikan Allah kepada dirinya. Tidak ada sedikit pun yang diabaikan dan tidak memaksakan apapun selain apa yang dijadikan sesuai dengan fitrahnya. Pendapat ini memberikan memaksakan apapun selain apa yang dijadikan sesuai dengan fitrahnya. Pendapat ini memberikan petunjuk dengan jelas bahwa dalam rangka mencapai pendidikan Islam mengupayakan pembinaan seluruh potensi secara serasi dan seimbang. Hasan Langgulung melihat potensi yang ada pada manusia sangat penting sebagai karunia yang diberikan Allah untuk menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi, suatu kedudukan yang istimewa di dalam alam semesta ini. Manusia tidak akan mampu menjalankan amanahnya sebagai seorang khalifah, tidak akan mampu mengemban tanggung jawab jikalau ia tidak dilengkapi dengan potensi-potensi tersebut.
dan mengembangkannya sebagai sebuah kekuatan dan nilai lebih manusia dibandingkan makhluk lainnya. Artinya, jika kualitas SDM manusianya berkualitas, maka ia dapat mempertanggungjawabkan amanahnya. Sebagai seorang khalifah yang baik, kualitas sumber daya manusia ini tentu saja tak hanya cukup dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, tetapi juga pengembangan nilai-nilai rohani spiritual, yaitu berupa iman dan takwa atau intak. Dari penjabaran di atas dapat dimengerti bahwa pengembangan sumber daya manusia sangat penting. Tak hanya dari sudut ilmu pengetahuan dan teknologi, namun tak kalah pentingnya adalah dimensi spiritual dalam pengembangan sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia tidak akan sempurna tanpa ketangguhan mental spiritual keagamaan. Sumber daya manusia yang mempunyai dan memegang nilai-nilai agama akan lebih tangguh secara rohaniah. Dengan demikian, akan lebih mempunyai tanggapan spiritual terhadap ilmu pengetahuan serta teknologi. Sumber daya manusia yang tidak disertai dengan kesetiaan kepada nilai-nilai keagamaan hanya akan membawa manusia ke arah pengajaran kenikmatan duniawi atau hedonisme belaka. Dan jika semangat hedonisme sudah menguasai manusia, bisa diramalkan yang terjadi adalah eksploitasi alam sebesar-besarnya tanpa rasa tanggung jawab dan bahkan penindasan manusia terhadap manusia lain. Dengan demikian, pengembangan sumber daya manusia berdasarkan konsep Islam adalah membentuk manusia yang berakhlak mulia, yang senantiasa menyembah Allah, yang menebarkan rahmat bagi alam semesta, dan bertakwa kepada Allah. Inilah yang menjadi arah tujuan pengembangan sumber daya manusia menurut konsep Islam. Yang terakhir ada kesimpulan. Sumber daya manusia yang berkualitas memang sangat penting karena dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan mumpuni membuat kemajuan bagi negara. Dalam Islam, sumber daya manusia berkualitas sangat penting karena berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 30, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini karena manusia diciptakan untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini. Maka Allah sudah memberikan karunia berupa akal dan fisik yang sempurna. Sekian, terima kasih.